Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didaul Hayari Nawa dengan NIM 1904020205 dari Perbankan Syariah kelas 6H IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hari ini saya dan saudari Fadia dari kelompok 5 akan membahas tentang komponen sistem informasi. Nah, adapun sub-sub materi dalam pembahasan hari ini yaitu yang pertama komponen sistem informasi, kedua arsitektur informasi, ketiga organisasi teknologi informasi, keempat Chief Information Officer, kelima komputasi pemakai akhir yang akan dibagi ke beberapa subbagian lagi yaitu pengguna komputasi pemakai akhir, permasalahan akibat komputasi pemakai akhir, serta penanganan akibat permasalahan komputasi pemakai akhir. Nah, adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang komponen sistem informasi. Nah, adapun komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini merupakan perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna komputer dan sistem komputer. Nah, adapun contoh hardware yang biasa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari seperti printer, mouse, keyboard, monitor, maupun RAM. Nah, yang kedua yaitu ada software atau perangkat lunak. Nah, software ini merupakan perangkat komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan terdiri dari beberapa program yang berfungsi untuk mengelola data dan informasi yang diinput ke dalam hardware. Nah, software ini dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, serta software tambahan. Nah, saya masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu arsitektur informasi. Menurut Laut tahun 1998, sistem arsitektur informasi merupakan bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dan fungsi sistem informasi yang telah ditentukan. Nah, sedangkan menurut SWAS tahun 1998, arsitektur informasi merupakan desain sistem komputer secara keseluruhan termasuk jaringan komputer untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara spesifik. Nah, arsitektur informasi ini menggunakan arsitektur teknologi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada arsitektur tersentralisasi, kedua arsitektur desentralisasi, dan yang ketiga yaitu arsitektur klien atau server. Nah, arsitektur informasi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu arsitektur tersentralisasi. Nah, arsitektur ini biasa juga disebut dengan arsitektur terpusat. Nah, di mana mainframe merupakan pusat utamanya. Nah, sistem pemrosesan data ini dilakukan oleh komputer yang ditempatkan pada suatu lokasi yang bertujuan untuk melayani melayani seluruh pemakai yang ada dalam organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada arsitektur desentralisasi atau arsitektur terdistribusi. Nah, sistem pemrosesan data ini dilakukan dengan sejumlah beberapa komputer yang ditempatkan pada berbagai lokasi. Dengan kata lain, sistem terdistribusi ini merupakan sistem pemrosesan data terpusat yang dibagi ke dalam sub sistem yang lebih kecil. Nah, sistem arsitektur terdistribusi ini biasa diterapkan pada perbankan. Dapat dilihat misalnya dalam suatu kantor cabang terdapat perangkat komputernya sendiri. Namun jika dilihat dari seluruh operasionalnya, seluruh cabang suatu bank ini pasti saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, saya masuk pada materi ketiga yaitu keuntungan dan kelemahan arsitektur desentralisasi atau terdistribusi. Yang pertama yaitu keuntungannya. Keuntungan menggunakan ini yaitu penghematan biaya karena tidak semua unit yang memerlukan komputer akan membutuhkan spesifikasi yang sama. Jadi ini pasti akan berpengaruh pada penghematan biaya suatu organisasi.
Nah, yang kedua yaitu peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Nah, dengan mendistribusikan keputusan untuk menyediakan komputasi di setiap unit, maka tanggung jawab para manajer terhadap analisis pengeluaran biaya juga pasti akan meningkat. Nah, keuntungan yang ketiga pastinya yaitu kepuasan dari para pemakainya. Dan yang keempat yaitu kemudahan pencadangan. Nah, dengan adanya otonomi sendiri, maka setiap unit yang tergabung dalam arsitektur terdistribusi ini dapat segera mencadangkan sistem jika terjadi permasalahan tanpa harus menunggu bantuan dari pusat seperti yang terjadi pada arsitektur terpusat. Nah, selain keuntungan arsitektur desentralisasi, pasti juga terdapat kelemahan dalam sistem ini. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem komputer. Hal ini karena pengawasan terhadap sistem informasi pasti akan terbagi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketidakstandaran. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian dalam penyediaan perangkat lunak serta perangkat keras. Dan yang ketiga yaitu terjadinya pemborosan dalam kerja, serta ketidaktercapaiannya standarisasi dalam organisasi. Nah, selanjutnya saya masuk pada materi fitur-fitur apa saja yang ada dalam arsitektur klien atau server. Nah, fitur pertama yaitu adanya jaringan pada mesin-mesin kecil namun tetap berdaya guna. Sehingga dengan fitur ini, maka sebuah sistem dapat tetap berjalan meskipun ada sebuah mesin yang rusak. Fitur kedua yaitu komputer dengan ribuan MIPS atau million instruction per second. Nah, dengan fitur ini, sistem dapat memberikan kekuatan dalam memonopoli seluruh sumber daya yang ada. Nah, yang ketiga yaitu memiliki workstation yang handal seperti mainframe, namun dengan biaya yang lebih murah. Yang keempat yaitu kemudahan dalam pembaruan sistem. Dan yang terakhir yaitu lingkungan operasi yang bersifat individual. Dengan lingkungan operasi yang bersifat individual seperti ini, maka akan lebih mudah menghubungkan platform komputer yang dibutuhkan oleh masing-masing unit dalam departemen. Selanjutnya saya masuk pada materi organisasi teknologi informasi. Untuk organisasi yang berskala kecil, biasanya unit teknologi informasi ini hanya berupa pegawai yang bertugas untuk mengurus memasukkan data, pembuatan program, dan pembuatan laporan. Namun, untuk perusahaan yang berskala besar, unit teknologi informasi ini terkadang berupa sebuah divisi yang dikepalai oleh direktur, wakil direktur, maupun manajer umum. Adapun personalia yang biasa ada dalam unit teknologi informasi di perusahaan. Yang pertama, ada operator, analis sistem, pemrogram aplikasi, analis aplikasi, pemrogram sistem, administrator basis data, teknisi komunikasi data, teknisi perawatan sistem, webmaster, serta auditor teknologi informasi. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi hari ini terkait dengan komponen sistem informasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fadia Rosandi Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fadia Rosandi Ardi, perwakilan dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudari Nidaul Khair. Nah, materi kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Chief Information Officer. Chief Information Officer adalah seorang yang berkonsentrasi pada strategi dan perencanaan dengan bisnis. Selanjutnya, peran CEO tidak hanya masalah pengurangan biaya. Seorang CEO harus mampu menciptakan diferensi dan inovasi secara harus mempunyai kemampuan membaca bisnis perusahaan secara menyeluruh, lintas divisi, dan punya pengetahuan mendalam mengenai strategi TI. Selanjutnya, kategori pemakaian akhir, yaitu pemakaian akhir non-program, yaitu mengakses data yang disimpan dalam komputer melalui program yang sudah tersedia. Yang kedua, akses dibatasi atau didasarkan menu.
Dan yang kedua, pemakai level pemerintah. Pemakai level perintah, yaitu mengakses data berdasarkan kebutuhan. Kedua, melakukannya dengan menggunakan pembangkit laporan atau dengan memberikan perintah-perintah sederhana melalui bahasa. Yang ketiga, program pemakai akhir, yaitu menggunakan bahasa berlevel perintah, prosedur dan atau memproduksi non-prosedur secara langsung berdasarkan kebutuhan informasi yang bersifat pribadi. Nah, adapun permasalahan atau akibat ataupun juga kendala pemakai komputer akhir, antara lain: 1. Kehilangan kendala pusat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan metode dokumentasi. Yang ketiga, redundansi sumber daya. Yang keempat, tidak kompetileban. Yang kelima, ancaman terhadap keamanan. Dan yang terakhir, permasalahan lingkungan operasi. Yaitu selanjutnya komputasi pemakaian akhir dalam penanganan, antara lain yaitu 1. Pembentukan kebijakan dan prosedur. Yang kedua, pembentukan mekanisme baru pusat informasi. Yang ketiga, koordinasi pembelian perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keempat, penyediaan jaminan kualitas terhadap program dan dikembangkan oleh pemakai. Yang kelima, pengetahuan standar dokumentasi. Dan yang terakhir, pelatih kepada para pemakai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.